Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Rahmadani dengan NPM 233510248 dari kelas 4A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi view router dari tugas pemrograman berbasis komponen. Nah, langsung saja kita ke materinya. Nah, sebelum masuk ke view router, apa sih sebenarnya view router itu? Nah, view router itu adalah resmi dari Vue.js yang digunakan untuk membuat aplikasi satu halaman atau SVA. Dengan view router, pengguna bisa berpindah antar halaman atau tampilan tanpa perlu mengulang halaman dari server, sehingga aplikasi terasa lebih cepat dan lancar. Kemudian, pengertian sisi klien atau client-side routing ini bekerja dengan menghubungkan URL di browser ke tampilan agar komponen sesuai dalam aplikasi. Jadi, meskipun URL berubah saat pengguna menjelajah aplikasi, halaman tetap berjalan tanpa reward. Nah, view router bekerja berdasarkan sistem komponen view. Kita coba mengatur router routes untuk menentukan komponen mana yang akan ditampilkan saat pengguna membuka URL tertentu. Kemudian cara install view router. Nah, pertama-tama yang kita lakukan itu membuat folder terlebih dahulu untuk proyeknya. Yang kedua, setelah itu masukkan ke dalam folder tersebut lalu install view router dengan menggunakan perintah berikut ini, yaitu npm install view strip router f4. Kemudian worklist tugas Ica. Nah, saya memilih project ini. Nah, alasan saya memilih project ini atau tema ini adalah untuk membuat worklist tugas karena media ini nilai sangat efektif dan relevan dalam membantu pengguna mengatur, mencatat, dan mengelola berbagai aktivitas atau pekerjaan sehari-hari secara digital. Nah, worklist tugas memungkinkan pengguna untuk mencatat daftar tugas secara real time, menyuntiknya dengan mudah, serta mengaksesnya kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Nah, selain itu, pembuat worklist tugas ini juga memberikan saya kesempatan untuk menerapkan dan mengembangkan keterampilan dan pengembangan aplikasi berbasis web, seperti penggunaan HTML, CSS, JavaScript, serta produk logo, misalnya Vue.js dan Vue Router. Nah, dengan demikian, worklist tugas Ica ini bukan hanya berguna dari segi fungsi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan keterampilan yang bermanfaat dalam dunia teknologi dan pemrograman. Nah, setelah itu kita membuat folder di src dan menambahkan beberapa komponen. Nah, pertama itu kita membuat beberapa folder yang bernama ada Vue dan main.js. Maksudnya itu membuat file bernama Vue dan main.js. Nah, setelah itu saya juga membuat beberapa file komponen yang dimana saya membuat folder yang bernama kalender. Nah, di sana terdapat file dari Vue.view, Vue.view, kemudian ada folder teman yang isinya itu file Vue, kemudian dashboard, di mana dashboard itu ada file dari progress.view, kemudian subject cover Vue.view, kemudian upcoming dan layout.view. Nah, ada juga folder layout di mana isinya filenya itu silver.view dan third.view. Kemudian ada setting di mana ada file subject form.view dan subject list.view. Kemudian ada statistik. Yang pertama itu ada text relation chart.view, text severity chart.view, ada text based object chart.view, text summary.view. Kemudian ada juga folder text di mana isinya ada text chart.view dan text filter.view. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke codingan di main.js. Nah, langsung kita ke Visual Studio Code-nya. Dan di sini saya akan menjelaskan codingannya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan sebagian besar apa yang dimaksud dari codingan yang saya buat. Nah, kita langsung ke main.js. Nah, ini merupakan codingan main.js saya. Nah, kode ini adalah terutama untuk menjalankan aplikasi Vue.js, yaitu yang pertama itu kita menginput berbagai modul dan komponen yang dibutuhkan termasuk Vue, Linia, state management, Vue Router, kemudian navigasi dan beberapa komponen halaman seperti dashboard, text list, kalender, statistik, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini saya mendefinisikan rute atau routes di mana itu jalur URL dan komponen yang akan ditentukan saat URL tersebut diakses. Kemudian membuat instansinya untuk pengelolaan state global. Nah, di sini kemudian membuat instance aplikasi Vue dengan thread app, lalu menyambungkan router dengan Linia aplikasi tersebut. Nah, langsung saja kita ke codingan selanjutnya, yaitu ada codingan di Vue. Nah, di dalam langsung kita ke Visual Studio Code-nya. Nah, kita akan ambil codingan Vue. Nah, itu codingan Vue yang sudah saya buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang saya buat dalam ini, apa sih maksudnya gitu codingannya. Nah, untuk codingan Vue di sini ada import dan store mengambil unmounted dan computed dari Vue. Nah, serta router dan dua store mengelola tema terang dan tema dan store itu mengelola notifikasi. Nah, di sini kemudian saya menginisialisasi tema di mana di sini ada unmounted storage untuk tema yang disimpan. Jika ada second store atau tidak ada sistem user pakai dark mode, dark mode. Kemudian ada template layout. Nah, di sini bungkus dengan kelas dark, kalau dan store is dark sama dengan true.
Nah, kemudian ada struktur flex, mana sidebar untuk navigasi samping, kemudian ada juga topper, kemudian ada juga memainkan menampilkan road view. Nah, di sini ada road view. Agar komponen halaman itu bisa berubah sesuai rute dengan animasi flat. Nah, kemudian ada transition. Di sini mengatur untuk transisi opacity 0,2 detik untuk perpindahan halaman. Kemudian ada toast notification. Nah, di mana di sini ada toast. Baiklah, materi selanjutnya itu codingan di main.js-nya. Nah, di sini sudah teman-teman lihat semuanya codingan yang sudah saya buat. Nah, langsung aja kita ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita masuk ke codingan main.js-nya. Nah, di sini saya sudah membuat codingan main.js-nya, di mana main.js ini adalah file utama untuk menjalankan aplikasi Vue.js. Nah, di sini mengimpor berbagai modul dan komponen yang dibutuhkan, termasuk view, pinia, router, dan navigasi, dan beberapa komponen halaman seperti dashboard, task list, kalender, statistik, setting, task form, dan lain-lain. Nah, kemudian juga dia mendefinisikan daftar root atau routes yang yaitu jalur URL dan komponen yang akan ditampilkan saat URL tersebut diakses. Kemudian juga ada membuat instance router dengan create router dan menggunakan create web history untuk navigasi tanpa tanda hashtag di URL. Kemudian juga ada membuat instance Pinia untuk pengelolaan state global. Lalu membuat instance aplikasi juga untuk view card app, lalu menyambungkan router dan Pinia. Nah, di sini. Lalu menyambungkan router dan Pinia ke aplikasi tersebut. Nah, terakhir, aplikasi di mount ke elemen dengan ID hashtag app di HTML. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu review. Nah, di sini sudah saya buat codingannya, dan teman-teman dapat melihat codingannya di sini. Nah, langsung saja kita ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita membuka codingan app.view. Nah, di sini dalam codingan file app.view ini, pada bagian import source itu mengambil fungsi unmounted dan computed dari view. Nah, serta router dan dua store, yaitu demstore, mengelola tema terang atau gelap, dan juga toaststore. Nah, di mana toaststore ini mengelola notifikasi. Kemudian di sini juga ada menginisialisasi tema, yaitu di unmounted, di mana dia tuh mengecek local storage untuk tema yang disimpan. Nah, jika ada, set ke store. Kalau tidak ada, tapi sistem user pakai terkode, set ke dark. Nah, template layoutnya itu dibungkus dengan kelas dark kalau demstore is dark sama dengan true. Lalu untuk sidebar atau papan navigasinya itu terdapat topper, juga header atas, yaitu menampilkan router view, kemudian juga agar komponen halaman berubah sesuai root dengan animasi fat. Nah, untuk itu juga ada animasi transition, di mana CSS fat strip bintang itu untuk mengatur transisi opacity 0,2 detik untuk perpindahan halaman. Nah, kemudian ada toast notification, di mana komponen toast ini muncul sebagai if saat toaststore is visible true. Nah, menampilkan misek dan type sesuai store. Nah, selanjutnya kita ke codingan dailyprogress.view. Nah, di sini sudah saya buat codingannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan maksud dari codingan saya. Di mana pada kode ini adalah komponen view yang menampilkan progres harian tugas dalam bentuk menampilkan presentasi tugas selesai dalam bentuk lingkaran atau progress CFG.
Nah, di sini. Kemudian menampilkan statistik jumlah tugas selesai, tugas tersisa, dan total tugas. Dan juga ada presentasi belum selesai. Nah, dalam logika itu, warna lingkaran itu berubah tergantung nilai presentasinya. Ada kayak 75% itu warna hijau, itu artinya sukses, kemudian 50% yaitu sama dengan biru, kemudian 25% itu orange, dan 25% kurang dari 25% itu merah. Nah, lingkaran progres diatur dengan stroke diaspora yang agar sesuai dengan presentasi. Nah, untuk prosesnya, nah, stats di sini tuh berisi completed atau tugas selesai, total sama dengan semua tugas, dan presentasi itu presentasi selesainya. Nah, di bagian statistik ini. Kita lanjutkan ke codingan selanjutnya, itu pada file subject overview.view, masih di dalam dashboard. Nah, di dalam dashboard subject overview, nah kode di atas merupakan komponen view yang menampilkan ringkasan jumlah tugas yang sudah saya jelaskan tadi per mata kuliah dalam bentuk bar atau progress horizontal. Nah, fungsi utama itu menampilkan daftar mata kuliah beserta jumlah tugasnya. Dan juga menampilkan bar yang proporsional sesuai jumlah tugas mata kuliah menggunakan warna dari masing-masing mata kuliah seperti subject black color nih. Nah, kemudian data diambil dari text store. Nah, data diambil dari text store get text subject lalu diperlukan dengan info nama dan warna dari subject store. Nah, daftar di software berdasarkan jumlah tugas terbanyak ke terkecil. Nah, total semua tugas itu dihitung untuk menentukan bar relatif bar progress. Nah, untuk bagian voltnya, di bagian voltnya di sini jika kita tidak ada tugas ditampilkan pesan, maka menampilkan seperti ini. Itu belum ada tugas yang tercatat dalam mata kuliah. Nah, kemudian kita ke peringatan selanjutnya masih di komponen dashboard juga ada upcoming deadlines view. Nah, di sini saya sudah membuat perinciannya di mana kalian di atas ini menerima deadline atau tugas dengan waktu. Nah, menentukan juga judul tugas, tanggal deadline-nya, nama dan warna mata kuliahnya. Kemudian memberi indikasi prioritas rendah, sedang, tinggi lewat batch warna. Nah, warna tanggal deadline berubah seperti merah itu. Nah, merah itu kurang lebih 10 hari, kuning itu berarti ya lebih dari 3 hari, dan biru itu maksudnya kuning tadi kurang lebih dari 3 hari, sedangkan biru itu lebih dari 3 hari. Nah, di sini ini adalah sedang tinggi. Kemudian di sini ada priority-nya itu sesuai dengan warnanya, misalnya tugas kembali. Kemudian jika kita mengklik tugas, kita akan menggunakan halaman tugas atau tes. Nah, jika tidak ada tugas dengan deadline dalam 7 hari, muncul pesan tidak ada deadline dalam 7 hari depan. Nah, di sini akan menambahkan tidak ada deadline dalam 3 hari depan. Nah, di sini kita langsung saja melihat webnya di dashboardnya. Nah, seperti sudah saya jelaskan tadi, di sini ada presentasi, kemudian di sini ada tugas lagi. Nah, di sini kita bisa gunakan seperti kayak judul mendatang nih. Di sini ada judul mendatang. Nah, di sini bisa ada tanggal 27 Mei, 29 Mei, 2 Juni. Nah, ini tugas-tugas yang akan datang, yang harus kita kerjakan. Dan di sini saya baru menyelesaikan satu tugas dan presentasi 25% selesai. Nah, di sini warna orange. Nah, di sini ada pertama di dalam komponen-komponen ini ada komponen dashboard. Nah, setelah kita mengetahui codingan tentang upcoming deadline view, nah teman-teman bisa melihat hasil webnya di localhost yang sudah saya kerjakan. Nah, di sini kita tinggal refresh saja. Nah, di sini terdapat komponen dashboard. Nah, di komponen dashboard ini terdapat nih perkembangan harian. Dan di sini juga ada presentasi tugas itu selesainya. Nah, di sini ada presentasi 25% selesai. Karena tugas yang dikerjakan itu baru 1, sedangkan total tugas itu ada 4. Nah, di sini juga menunjukkan di bagian komponen dashboard itu terdapat penyelesaian tugas itu ada berapa, kemudian total tugasnya itu berapa, kemudian tugas yang tersisa itu ada berapa, dan yang belum selesai itu ada berapa persen. Nah, di sini juga teman-teman bisa melihat, nah today text, nah itu tuh menyatakan hari ini apakah ada tugas. Nah, di sini teman-teman bisa mengeceknya dengan menekan tombol view all. Sedangkan nah di sini ternyata ada nih tugas-tugas yang harus dikerjakan. Nah, di tanggal 25. Nah, di tanggal 25 ini udah selesai. Dan ada juga di tanggal 7. Nah, complete my segment kodar biologi. Lalu kita ke dashboard lagi. Nah, di sini juga ada overdue. Nah, overdue itu kita lihat nih view all-nya. Nah, di sini sama ya, tidak ada yang melewati batas waktu.
Dan juga ada di bagian deadline mendatang. Nah, di deadline mendatang itu kita lihat nih apa saja sih mata pelajaran yang tugas-tugasnya yang harus dikerjakan sesegera mungkin. Nah, di sini ada complement assignment di tanggal 27, kemudian ada Red Biology chapter di tanggal 29 Mei, kemudian juga ada Prepare History Presentation di tanggal 2 Juni. Nah, di sini juga ada nih arti dari high, medium, medium. Nah, high ini berarti dia itu tingkat tinggi, tugasnya tingkat tinggi, kemudian yang biologi itu medium atau sedang. Nah, untuk history presentation juga sedang. Nah, di sini juga ada ringkasan mata kuliah di mana di sini terdapat beberapa tugas dari setiap mata pelajaran. Nah, di sini kayak matematik itu ada satu tugas, biologi ada satu tugas, histori ada satu tugas, dan juga fisik satu tugas. Nah, inilah bentuk tampilan dari komponen dashboard yang sudah saya buat, yang sudah saya rancang. Dan lebih kurang seperti inilah hasilnya. Selanjutnya itu komponennya yaitu task atau tugas. Nah, di mana di sini dalam folder task itu terdapat file taskcard.view dan taskfilter.view. Nah, langsung saja kita ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya akan mengambil codingan task atau komponen task. Nah, di sini ada dua file. Dan di sini kita buka file taskcard.view. Nah, untuk taskcard.view, nah terus komponen ini itu menerima teks atau objek tugas dan komponen atau optional untuk menampilkan ringkas atau menampilkan tampilannya ringkas. Nah, untuk storesnya itu menggunakan text store. Nah, menggunakan text store untuk tugas dan mata pelajaran. Untuk tugas dan mata pelajaran. Nah, untuk komputernya, nah, untuk komputer itu mendapatkan data subjek itu terkait tugas format tanggal dan waktu dan yang tersisa dengan library DGS ini. Kemudian mengecek apakah tugas itu sudah terlambat atau overdue. Kemudian juga di sini codingan ini menentukan status tugas dan mengatur kelas siklus sesuai status dan prioritas. Nah, fungsinya itu yang pertama itu ada toggle. Dan ada toggle text status. Nah, di mana toggle text status itu mengubah status selesai atau belum. Selesai atau belum. Kemudian ada juga edit text, di mana edit text ini tuh berguna untuk navigasi ke halaman edit tugas. Nah, kemudian ada delete text, di mana delete text ini mengonfirmasi lalu hapus tugas. Nah, yaitu memberi kita konfirmasi seperti apakah dia ingin menghapus tugas ini. Nah, seperti itu sekiranya. Nah, untuk bagian daftarnya di sini menampilkan checkbox untuk menandai selesai di tugas, prioritas, status, deskripsi, dan tanggal mata pelajaran. Kemudian juga ada aksi dan hapus. Nah, itu dulu daftarnya. Kemudian itu ada setelahnya dinamis berdasarkan status, prioritas, dan apa tugas dalam deadline. Nah, selanjutnya kita ke codingan yang kedua. Nah, itu text filter.view. Nah, untuk text filter.view ini, ini codingan itu untuk menerima model values sebagai filter dari parent software model BD. Nah, untuk embed-nya itu, di sini, embed itu memancarkan event, kemudian ada update juga. Nah, update. Nah, update itu untuk model values saat di filter itu dia berubah. Kemudian ada reactive data, di mana kita menyimpan filter, menyimpan prioritas, subjek, dan pencarian. Nah, kemudian juga ada watch, yaitu sinkronisasi filter dengan emit, dan update query URL. Kemudian memperbarui filter saat model value dari versi itu berubah. Lalu untuk fungsinya ke progress itu untuk menurunkan semua filter ke nilai default. Nah, kemudian langsung catatannya. Nah, di sini bagian kebanyakan adalah form input. Nah, yang mana form input saya itu untuk status prioritas, subjek, dan subjek store, dan kepercayaan teks. Kemudian tombol untuk reset filter. Jadi ada tombol reset filter atau clear filters. Nah, langsung kita melihat tampilan di atasnya. Nah, di sini kita menggunakan komponen tugas. Nah, di tugas ini banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama kita bisa mengklik ini, misalnya kita ada tugas nih matematika atau complement assignment. Nah, kemudian kita menandai tugas ini menjadi tugas selesai. Nah, di sini akan tugas itu sudah selesai. Nah, di sini tugasnya itu selesai. Dan kemudian jika kita biologi juga sudah selesai, membaca biologi chapter 7. Nah, kita tanda lagi dengan mengkliknya itu ada menu ya, atau pesan tanda tugas selesai. Nah, itu sebenarnya. Nah, kemudian di sini kita ada tombol edit dan hapus. Nah, di sini juga ada clear filters yang seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian di sini kita bisa melihat status nih, semua statusnya dikatakan. Kemudian prioritas apa aja sih? Prioritasnya itu ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang tinggi, juga yang tinggi. Nah, ini sudah selesai karena kan detailnya ada nih. Coba kita lihat yang low. Nah, low kan tidak ada. Coba yang medium. Nah, medium kita tadi requirement satu presentasi sejarah. Nah, ini tanggal 2 Juni ini termasuk medium. Jadi kita bisa melihat all subject. Nah, all subject ini kita bisa melihat
Teman-teman sudah mengetahui maksud dari codingan yang sudah saya buat, maka kita sama-sama melihat bentuk tampilan dari web dengan komponen teks atau tugas, yaitu kita langsung saja ke localhost-nya. Nah, di sini kita langsung menekan saja komponen tugasnya atau fitur tugasnya. Nah, di sini muncul nih beberapa fitur di dalam komponen tugas. Nah, di mana di sini kita bisa mengecek semua statusnya. Yang no start, no started, yang belum dimulai, yang dalam proses, kemudian yang sudah selesai. Sini bisa juga melihat semuanya. Nah, di sini bisa dilihat semuanya. Nah, di sini juga kita bisa memilih prioritas. Nah, apa saja sih ini prioritasnya? Di sini juga ada yang low, medium, yang sedang, yang ini yang ibaratnya agak lama, kemudian di sini sedang, nah ini tinggi. Coba kita ingin melihat tinggi. Nah, yang tinggi itu ini complete my assignment karena dia itu eh, tingkat tinggi gitu karena matematika. Kita lihat yang medium. Medium apa aja sih gitu? Yang medium itu ada biologi chapter dan prepare story presentation. Nah, di sini juga ada subjek di mana ini ada semua subjek, yaitu semua mata pelajaran. Di sini ada matematik, biologi, story, fisik, literatur gitu. Nah, di sini semua ada. Jadi kita juga ada kolom pencarian tugas gitu. Nah, di sini juga ada clear filters. Nah, di sini teman-teman bisa mengedit nih. Bisa ada tombol edit dan juga tombol hapus di sini. Dimana teman-teman di sini bisa mengedit tugasnya gitu. Dan juga teman-teman juga bisa menghapus nih. Ya, menghapus. Menghapus. Nih, apakah Anda ingin menghapus tugas ini? Kita tinggal mengklik OK. Dan nanti dia akan terhapus. Nah, di sini juga ada create new text, di mana di sini kita bisa mencari misalnya biologi nih. Ya, karena belum bisa fiturnya tambahkan, jadi ini cuman masih pajangannya saja. Lalu kita coba lagi ke yang lain. Nah, di sini sudah semua. Nah, di sini kalau kita tekan ini, maka tugas ini sudah selesai kita kerjakan gitu. Jadi di sini akan berubah menjadi selesai. Jadi kita tekan tombol sekali lagi. Nah, maka di sini tidak ada coretan dan di sini juga tulisannya itu belum dimulai. Nah, inilah tampilan komponen tugas pada web list tugas ICA. Nah, selanjutnya itu komponennya itu ada kalender. Nah, di sini ada beberapa codingan dari komponen kalender. Yang pertama itu ada diveview.view, kemudian ada monthview.view, dan juga ada weekview.view. Nah, langsung saja kita lihat ke Visual Studio Code-nya. Nah, untuk itu kita melihat ke kalender. Nah, saya akan menjelaskan maksud dari codingan di yang sudah saya buat. Ya, di mana komponen ini tuh menentukan daftar tugas teks dalam tampilan jadwal harian berdasarkan jam. Nah, props itu di sini saya menggunakan props dua properti dari parents yaitu kalender tanggal sedang dilihat kemudian ada teks. Nah, teks ini itu daftar tugas kalender tersebut. Nah, untuk jamnya itu atau hoursnya itu masukkan antara 24 jam atau 0 sampai 23 dengan level seperti 12 AM sampai dengan 1 AM dan seterusnya. Nah, untuk teks hours
Nah, di sini untuk stay hours. Nah, di sini itu melakukan tugas berdasarkan jam dari kuliah yang sesuai dengan kalendernya. Nah, untuk fungsi tambahannya, nah di sini saya menggunakan get subject color, di mana di sini saya mengambil warna berdasarkan subject ID dari store. Kemudian ada view text, di mana ini berfungsi untuk navigasi halaman detail tugas. Dan ada juga get formatted time, nah di mana di sini berfungsi mengubah digit menjadi format chart. Ada get priority class, yaitu memberikan warna sesuai prioritas tugas. Nah, untuk bagian datanya di sini semua itu akan ditentukan pada waktu. Nah, jika ada tugas ide tersebut, maka tentukan rapor dengan warna berdasarkan mata pelajaran dan atau prioritasnya. Nah, fungsi itu membuat pelan pelajaran harian, di mana pengguna bisa melihat dan mengikuti tugas yang dijadwalkan per jam. Nah, di sini juga ada codingan view. Nah, karena di sini codingan yang saya buat itu untuk menentukan tugas berdasarkan tanggal. Nah, di sini saya menggunakan juga proxy menerima kalender dan teks dan juga kalender days yang memasukkan semua tanggal yang ditentukan dalam kalender termasuk awal dan akhir minggu agar tanggalnya penuh. Nah, tiap hari tampilannya penuh. Nah, tiap hari mencakup tanggal lengkap, nomor hari, apakah termasuk tahun ini dan apakah hari ini. Nah, untuk text by day, nah sini untuk text by day-nya itu untuk melampaukan tugas berdasarkan tanggal itu kayak punya duitnya. Nah, lalu dihubungkan dengan setiap hari di kalender. Nah, untuk weekdays, nah di weekdays ini adalah tanggal hari dalam seminggu. Dari sana sampai dengan dari minggu sampai dengan Sabtu. Nah, kemudian sini ada go today, yang dimana ini berfungsi untuk navigasi ketampilan harian saat pengguna klik tanggal. Nah, untuk bagian tabelnya di sini itu menentukan nama hari di atas yaitu sun sampai dengan Saturday atau Sunday atau Saturday. Kemudian ada klik tanda bersifat per hari dan setiap itu dan setiap hari itu bisa diklik untuk melihat data hariannya. Nah, jika tugas kita tekan indikator bola kaca berwarna sesuai atas nama yang hari itu pada tinggi kuning sedang hijau rendah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dengan ketiganya itu ada view. Nah, di sini codingannya itu menjelaskan bagaimana kerjaan kalender itu hubungan dengan berdasarkan tugas sehari. Nah, di sini saya juga berdasarkan kalender dan tugas ini itu untuk mendapatkan tanggal dan text by day. Nah, hari ini diberi highlight khusus. Nah, untuk setiap hari tentukan nama tanggal dan tampilan daftar tugas jika ada dan lengkapnya waktu dan prioritasnya. Nah, warna tugas itu sesuai warna mata pelajaran juga. Nah, kita bisa mengikuti tugas akan membuka detailnya. Nah, untuk melihat tampilannya kita ke aplikasi Royal. Nah, di sini kita bisa mengklik kalender terlebih dahulu. Nah, di sini kan kita di tanggal 26 Mei 2025. Di sini ada yang previews, ada day, ada week, ada month, dan ada hari ini dan next gitu. Nah, di sini kita coba menekan next. Kita belum input. Nah, untuk menginput bulan dulu nih. Setelah teman-teman sudah mengetahui codingan weekview.v yang sudah saya buat, nah teman-teman bisa melihat tampilan web saya. Di sini kita langsung saja ke tempat melihat tampilan webnya. Di sini saya akan membuka lokal saya. Nah, di sini kita tinggal mengklik komponen kalender atau fitur kalender di sini. Nah, di mana dalam fitur kalender ini terdapat previews. Terus juga ada day, ada week, ada month, ada today, dan next. Nah, di sini juga ada tanggal sekarang yaitu 26 Mei 2025. Nah, itu ketika kita menekan tombol week. Coba kita melihat menekan tombol month itu muncul bulan Mei 2025. Coba kita menekan tombol day maka 16 2025. Juga ada today. Nah, today itu kan hari ini ya. Nah, hari ini tuh tanggal 26 Mei 2025. Berarti cocok ya gitu. Kemudian untuk nextnya, nah dia akan bertambah nih teman-teman. Akan bertambah terus kalau kita mencet tombol next. Nah, di sini juga ada tombol search text. Nah, beginilah tampilannya. Nah, di sini juga ada tambahan tombol tambah ya, dan tombol notifikasi gitu. Tombol notifikasi. Nah, beginilah tampilan komponen kalender pada web saya yang telah saya buat. Nah, teman-teman bisa melihatnya. Materi selanjutnya itu ada komponen di setting. Nah, di dalam setting itu terdapat dua file di mana bernama subjectform.view dan juga subjectlist.view. Nah, ini bentukan codingannya. Nah, langsung saja kita ke Visual Studio Code-nya untuk melihat codingan yang sudah saya buat. Nah, di sini di bagian setting kita tinggal mengambil pertama itu ada subjectform.view. Nah, di subject.view ini di sini merupakan komponen dari setting, itu dari setting juga, di mana ini saya buat itu untuk membuat atau mengedit data subjek itu mata pelajaran dengan fitur menerima data model value sebagai objek subjek dan status editing atau boolean. Di mana ini menyediakan input text, nilai teks untuk nama subjeknya atau subject name, kemudian menyediakan pilihan warna. Nah, menyediakan pilihan warna dari daftar warna yang sudah ditentukan for different colors di sini. Di sini ada warna indigo, sky blue, orange, green, purple, pink, red, dan amber. Nah, di sini kita bisa nih memilih warna custom dengan input color picker.
menggunakan color picker. Nah, warna hijau itu akan ditandai dengan border yang berbeda dan efek zoom. Nah, di sini ada efek zoomnya. Nah, ada juga di sini ada tombol aksi. Nah, di sini terdapat tombol aksi untuk menyimpan atau menyimpan event set dan batal itu meng-cancel event. Di sini. Nah, ini ada cancel, mulai ada handle styles. Nah, pokoknya juga menggunakan si model dua arah dengan computer property subject agar perubahan langsung itu diteruskan ke parents melalui event update module value. Kemudian kita juga kodimen keduanya yaitu subject list view. Dimana kodimen ini akan menampilkan daftar subjek dengan fitur menerima subjek sebagai props. Nah, sini dia menerima subjek sebagai props atau array per subjek. Nah, dia juga menampilkan pesan jika daftar itu kosong. Nah, untuk setiap subjek itu terdapat dua mode tampilan, di mana di sini ada mode edit. Nah, jika subjek itu sedang diedit seperti edit subjek show dengan ID, dan ada tampilan subjek form dengan data subjek yang dapat diubah. Kemudian itu ada mode tampil di mana menentukan nama warna subjek dengan edit dan hapus. Nah, di sini ada edit dan hapus. Nah, juga ada tombol edit mengaktifkan model edit, dan ada juga menyalin data subjek ke editing subjek data. Nah, ini ada start editing. Lalu juga ada tombol hapus. Nah, jika tombol hapus sudah delete, itu memberikan tombol hapus untuk memicu event delete ke dengan edit subjek. Nah, di sini nanti bisa menghapus juga. Nah, di sini bisa menghapus. Lalu juga saat menyimpan edit itu kita menggunakan validasi nama subjek tidak kosong mendapatkan false error. Nah, jika valid, maka update subjek di store akan ditekan false sukses selalu keluar dari mode edit. Nah, ada juga fungsi batal untuk membatalkan edit. Fungsi batal untuk membatalkan edit. Nah, ini adalah bagian yang sudah saya buat untuk bagian komponen setting. Langsung saja kita melihat ke tampilan webnya di localhost. Kita lihat di localhost untuk tampilan setting. Nanti kita refresh terlebih dahulu. Nah, di bagian setting ini terdapat advanced atau kita bisa mengubah modenya nih, kita mau dia mode terang atau mode gelap. Nah, coba kita mencoba untuk membuat mode gelapnya. Nah, di sini kita ketuk aja tombol sini dan sini. Nah, di sini akan berubah nih tampilannya itu menjadi dark mode. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin dark mode, nah di sini sudah teman-teman dan sangat-sangat jelas ya tampilannya dan juga bagus. Nah, di sini jika teman-teman ingin datanya itu terang, nah teman-teman bisa kembali. Nah, dia akan seperti ini bagi teman-teman yang suka dengan tampilan yang terang. Nah, di sini juga ada subject course. Di sini ada matematika, biologi, ada history. Dari sini matematika itu warna biru. Dan di sini tadi sudah dijelaskan bahwa setiap subjek itu atau mata pelajaran itu terdapat warna-warna yang sudah ditetapkan, yang sudah saya buat. Dengan matematika itu warna biru, biologi itu warna biru langit, dan ada orange, fisika itu warna amber, literatur itu warna ungu, kemudian ada lisan itu warna pink. Nah, di sini ada tombol edit dan hapus. Nah, di sini coba kita menghapus lisan. Nah, di sini akan terdapat pesan itu subjek delete successful. Nah, di sini juga ada tombol edit. Nah, di mana sini kita bisa mengedit subjek. Misalnya literatur pilihan, kita bisa menggantinya dengan misalnya itu reading. Nah, sini kita bisa mengganti warna ini, kita mau coba warna yellow atau kuning. Lalu kita update search. Nah, sini terdapat nih reading warna kuning. Dan ini kita bisa nih, karena sudah diupdate tadi sebelum itu literatur berdasarkan reading. Jadi itu untuk bagian tombol editingnya. Nah, untuk di bagian subjeknya ini kita bisa menambahkan mata kuliah. Seperti misalnya kita ingin menambahkan English. Nah, kita misalnya ingin ini warna merah. Nah, inilah tampilan codingan yang subject listed view pada komponen setting yang udah saya buat. Nah, mari kita langsung saja melihat tampilannya pada website yang sudah saya buat di localhost. Nah, langsung saja kita ke localhost-nya. Nah, di sini teman-teman bisa menekan langsung tombol pengaturan. Jadi kita jangan lupa refresh terlebih dahulu. Nah, di bagian pengaturan ini saya menambahkan beberapa fitur, dimana di sini untuk fitur itu bisa kita menggunakan mode terang dan mode gelap. Nah, di sini teman-teman bisa menekan tombol ini. Nah, jika teman-teman ingin mode gelap, nah ini sudah berubah ya tampilannya menjadi dark mode. Nah, jika teman-teman lebih suka yang terang gitu, mode terang atau mode light, nah teman bisa menekan aja sekali lagi menjadi terang gitu. Nah, di sini juga terdapat nih subject and course, di mana di sini sudah tertera ya matematik itu warna apa, biologi warna apa, history warna apa, fisik warna apa, kemudian literatur warna apa. Nah, di sini kita bisa nih mengubah nih. Di sini kan ada tombol mengedit gitu. Nah, coba kita ingin mengedit literatur ini menjadi listen atau reading aja kita coba ya. Buat dia itu warna merah. Lalu kita update subjek. Nah, jadi ya literatur tadi berubah menjadi reading. Nah, di sini nih berubah.
Nah, itu juga bisa nih menghapus reading ini dengan menekan tombol ini, tombol sampel ini. Yang berarti itu untuk menghapus. Nah, jadi tulisannya itu subject delete successful. Nah, di sini juga ada tombol add subject. Nah, di sini nih teman-teman bisa nih menambah mata pelajaran yang ingin teman-teman tambah gitu. Misalnya di sini saya membuat English. Ya, kita belajar bahasa Inggris kita. Nah, saya ingin dia itu berwarna kuning. Lalu kita add subject. Nah, di sini akan tampil nih. Tampilan ini subject add successful gitu. Jadi itu artinya subjek yang kita tambahin tadi itu sudah tertambah ya, seperti ini. Nah, English kan sudah tertambah nih di sini. Nah, kira-kira beginilah bentuk tampilan web saya. Dari daftar tugas ICA, yang mana dari sini ada dashboard, tugas, kalender, statistik, dan pengaturan. Nah, dalam pengaturan ini juga terdapat tombol tambah dan juga notifikasi, dan juga di sini ada tertera seperti profil saya, yaitu dengan nama Nisra Rahmadani ya. Nah, beginilah tampilan settingnya yang sudah saya buat. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya tadi memberikan manfaat dan menambah pemahaman teman-teman semua. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.